Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ripkasari Butar-Butar, SPD MSI MM. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, di mana mata kuliah Manajemen Keuangan ini terdapat pada semester genap, tepatnya pada semester 2 dengan beban 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan dan nilai waktu dari uang. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan, mampu menjelaskan dan menganalisis investasi jangka pendek dan jangka panjang, mampu menganalisis kebijakan dividen, mampu menjelaskan aspek-aspek strategis keuangan perusahaan, mampu menyusun strategi dalam mengelola reorganisasi dan likuidasi penggabungan perusahaan meliputi merger, konsolidasi, dan akuisisi. Sebelum memulai perkuliahan, saya menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi untuk setiap pertemuan materi. Materi tersebut saya upload di sistem Spada Universitas Prima Indonesia. Hal ini dilakukan agar bisa dibaca kembali oleh mahasiswa. Selain materi, saya memberikan latihan dan tugas yang juga saya upload di sistem Spada Universitas Prima Indonesia. Materi ajar selama 1 semester meliputi antara lain: pertemuan pertama, ruang lingkup manajemen keuangan. Pertemuan yang kedua, nilai waktu dari uang dan kriteria penganggaran modal. Pertemuan yang ketiga, penilaian saham dan kebijakan dividen. Pertemuan yang keempat, penilaian obligasi dan tingkat suku bunga. Pertemuan yang kelima, pasar keuangan, institusi keuangan, dan Financial Corporate Social Responsibility. Pertemuan ke-6 dan ke-7, analisis kinerja keuangan perusahaan. Pertemuan yang ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan yang ke-9, teori struktur modal dan manajemen modal kerja. Pertemuan yang ke-10, manajemen aktiva lancar. Pertemuan yang ke-11, perdagangan opsi. Pertemuan yang ke-12, manajemen resiko. Pertemuan yang ke-13, resiko dan tingkat pengembalian. Pertemuan ke-14, merger dan reorganisasi. Pertemuan yang ke-15, manajemen keuangan perusahaan internasional. Dan pertemuan yang ke-16, ujian akhir semester. Mahasiswa bertanya hal yang tidak dimengerti, setelah itu ada latihan soal dan tugas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait materi pembelajaran yang telah diberikan. Setelah itu, mahasiswa mengerjakan pretest dan posttest di Spada Universitas Prima Indonesia. Hal ini untuk mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai materi sebelum dan sesudah penyampaian materi. Kriteria penilaian mahasiswa terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Baiklah, berikut ini saya tampilkan cuplikan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu
yaitu manajemen keuangan dalam sistem pembelajaran luring. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, ya, Ibu pun berharap demikian supaya semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya, menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam topik manajemen keuangan ini, kita masuk kepada RPS ya. Sebelum Ibu lanjut, apakah semuanya hadir? Oke, jadi kalau misalnya semuanya hadir, nanti tolong absensi diisi di sepada. Jangan lupa ya Dek ya, karena itu sangat penting. Ya, di situ juga nanti ada penilaian kehadiran 10%. Oke. Ini adalah slide RPS kita selama 1 semester ya. Manajemen keuangan ini memiliki beban 3 SKS ya, yang dibawakan oleh Ibu sendiri. Dengan capaian pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan dan nilai waktu dari uang. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan, mampu menjelaskan dan menganalisis investasi jangka pendek dan jangka panjang, mampu menganalisis kebijakan dividen, mampu menjelaskan aspek-aspek strategis keuangan perusahaan, mampu menyusun strategi dalam mengelola reorganisasi dan likuidasi, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, ini dia capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keuangan. Baik, selama 1 semester ini kita memiliki 16 pertemuan ya, di mana pertemuan yang ke-8 ada ujian tengah semester dan pertemuan yang ke-16 ujian akhir semester. Nah, baiklah, kita masuk kepada materi kita mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelumnya kita mengetahui banyak sekali manajemen ya. Manajemen itu apa? Siapa yang bisa memberikan pendapat apa itu manajemen? Ya, manajemen menurut saya mengatur. Ya, bagus ya. Mengatur, mengelola ya. Nah, di sini kita membahas namanya manajemen keuangan. Nah, dasarnya keuangan itu karena ada uang, ya kan? Nah, fungsi uang itu apa? Ya, fungsi uang itu ada alat pertukaran. Ya, alat pertukaran untuk apa? Sarana. Ya, sarana kita melakukan transaksi jual beli. Ya, kemudian ada satuan hitungan. Nah, ini satuan hitungan ini digunakan untuk mengukur, ya, mengukur nilai semua barang dan jasa. Kenapa bisa harga, ya, buku ini dengan harga 50.000, ya, dengan harga buku ini yang 10.000 misalnya, ya, itu dia uang, ya, ada nilai ukurnya. Kemudian ada penyimpanan nilai sementara, ya, bagaimana cara menyimpan kekayaan, ya, supaya si pemilik tadi ketika membutuhkan barang, uang itu ada. Contohnya apa? Misalnya adek ini akhir tahun ingin memiliki handphone baru.
Nah, bagaimana dia mendapatkan handphone tadi? Pasti dia harus menyimpan atau menabung. Nah, menabung uang dari bulan Januari sampai bulan 12 atau bulan Desember. Akhirnya uang itu terkumpul dan dia dapat membeli handphone baru. Mengapa kita itu membutuhkan uang? Ada alasannya, ya. Alasannya yang pertama, di sini kita dapat menjalankan usaha kita, ya. Usaha kita itu apa? Banyak, ya. Jenis usaha apa yang kamu tahu, Dek? Grosir, bagus. Usaha apa yang kamu ketahui, Dek? Usaha kuliner. Bagus, ya. Jadi ada grosir, kuliner, kesehatan, ya, macam-macam. Ya, dengan adanya uang tadi atau dana tadi, kita dapat menjalankan usaha sehari-hari. Kemudian apa? Menggaji pekerja. Masuk kepada manajemen keuangan. Tadi kita belajar mengenai kenapa manajemen uang itu harus, karena ada dasarnya itu karena ada uang gitu ya, ada uang. Jadi ini manajemen keuangan. Tadi ada ini mengatakan manajemen itu adalah mengelola. Berarti mengelola uang, kan begitu. Nah, di sini lebih diperjelas lagi. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Baik. Di sini manajemen keuangan ini lengkap sudah. Di sini ada fungsi-fungsi dari manajemen, ya. Masih ingat fungsi-fungsi manajemen? Mungkin semester 1 kemarin ada yang belajar manajemen. Nah, fungsi manajemen itu ada perencanaan. Nah, perencanaan kita bagaimana mengolah keuangan tadi. Ya, kita mungkin memiliki modal. Modal tadi itu kita dapatkan dari hasil kerja kita, hasil tabungan kita, hasil mungkin ada pemberian orang atau sponsor gitu ya, dari perusahaan atau rekan kita. Nah, uang tadi itu kemana? Ya, kita rencanakan mau kemana kita pakai gitu ya. Kemudian ada yang namanya penganggaran. Nah, ketika perencanaan sudah matang, ada anggarannya, ya. Nah, nanti anggaran itu di situ nanti kita masuk pada laporan keuangan, ya. Di situ ada nanti laporan laba rugi, ya, dan lain-lainnya. Oke. Ada pemeriksaan, ya, ada pemeriksaan dan pengolahan. Setelah ada penganggaran, pasti ada pemeriksaan. Makanya ada kalau misalnya di instansi pemerintah itu Badan Pemeriksa Keuangan. Itu sangat penting di dalam perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada laporan keuangan yang kurang gitu ya, Badan Pemeriksa Keuangan itu pasti memeriksa, oh ini kemana, ya, ini anggaran tadi ini kemana ini, ya, mungkin ada di salah dipergunakan mungkin, atau dipergunakan pun dengan hal-hal yang bagaimana kira-kira begitu ya. Dan kemudian ada pengelolaan. Nah, pengelolaan tadi seperti kita mungkin tadi seorang pengusaha, ya, kita bisa membeli peralatan, ya kan, membayar uang karyawan, gaji karyawan gitu ya, atau juga kita misalnya membuka cabang baru gitu ya, atau membeli gedung, kira-kira begitu. Nah, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Nah, kira-kira sampai di sini dimengerti? Mengerti ya? Jadi kalau misalnya nanti ke depan ditanya apa itu manajemen keuangan, ingat saja fungsi-fungsi dari manajemen. Ada perencanaan, ada penganggaran, ya, ada pengawasan, gitu dia, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia tadi fungsi dari manajemen keuangan. Nah, perencanaan keuangan tadi, ya, ini dia ada penjelasannya.
membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Nah, yang kedua, penganggaran keuangan itu ditindaklanjuti dari perencanaan tadi. Ya, dia saling saling mengikuti. Ya, ada pengelolaan keuangan. Ya, kalau dikatakan pengelolaan keuangan tadi, kita menggunakan dana perusahaan. Kemana kita buat tadi? Ya, atau pemeriksaan keuangan. Ya, ini melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan itu adalah memaksimalkan keuntungan. Keuangan yang tepat. Kalau mobilisasi keuangan ini ya pasti kita itu sebagai seorang manajer keuangan ya harus tahulah kemana uang tadi kita tempatkan. Ya, ada kelangsungan hidup perusahaan. Ya pasti kalau dengan adanya mobilisasi tadi, ya pastilah perusahaan tadi itu nggak bangkrut, tapi akan apa? Meningkat. Itu karena apa? Uang tadi itu tepat gitu ya, kemana-mana sasarannya tepat gitu dia. Lanjut, ada koordinasi yang benar, menurunkan biaya modal gitu ya. Nah, ini dia ruang lingkup manajemen keuangan. Jadi seorang manajer keuangan itu seorang manajer itu harus ada yang namanya memiliki jiwa atau tanggung jawab yang besar, memiliki keputusan investasi yang bagaimana, ya, keputusan keuangan yang bagaimana, keputusan dividen yang bagaimana, gitu ya. Kalau berkaitan, ya, saling berkaitan ini keputusan investasi, keputusan keuangan, dividen, ya itu dia. Masuk kepada, ini dia pentingnya laporan keuangan, ya. Laporan keuangan itu harus ada di setiap perusahaan. Ya, laporan keuangan itu harus ada. Untuk apa laporan keuangan itu? Ya, untuk apa? Yang pertama ini kita lihat kondisi keuangan perusahaan. Untuk melihat kondisi, misalnya, ini contoh. Adi ini memiliki sebuah perusahaan kuliner, ya, dia memiliki perusahaan kuliner. Nah, lalu perusahaannya itu sudah sangat besar di kota Medan. Nah, memiliki 3 cabang misalnya. Lalu Adi ini juga memiliki usaha kuliner, tetapi belum memiliki cabang. Lalu dia akan meminta kerjasama kepada Adi ini, ya. Untuk apa? Untuk menambah tadi keuntungan atau menambah tadi pendapatan dari perusahaan ini dengan adanya kerjasama tadi, ya. Ini, ya. Ini memaksimalkan keuntungan ini, ya. Tujuan tadi manajemen keuangan itu adanya kerjasama tadi itu untuk memaksimalkan keuntungan ini. Nah, jadi si Adi ini, ya, Adi yang baju abu-abu ini akan meminta kepada dia, manalah laporan keuanganmu? Saya mau lihat. Saya mau lihat dulu. Apabila kelihatan dari Adi ini laporan keuangannya lebih besar utang daripada harta, apakah dia mau menerima? Tidak. Kenapa? Karena hutangnya lebih besar. Kalau hutang lebih besar, bagaimana dapat memajukan juga perusahaan Adi ini? Kan begitu. Nah, jadi harus tahu laporan keuangan itu untuk melihat tadi nih kondisi keuangan. Jadi kalau misalnya nanti ke depan kalian lihat laporan keuangan, kalau misalnya modal dan harta lebih besar daripada utang, ya, never mind. Kita mau, ya, kita kerjasama tentang kontrak berapa tahun, kan gitu dia. Yang kedua, ada perkembangan usaha perusahaan. Nah, tadi Adi ini sudah memiliki 3 cabang. Nah, jadi
usaha kulinernya sangat-sangat besar di Kota Medan, ya. Walaupun usaha yang pertama besar, usaha yang kedua besar, usaha yang ketiga juga besar. Nah, si adik tadi ini, ya, usahanya juga besar, tetapi usahanya itu hanya belum ada cabang, tapi besar. Dengan adanya dia lihat perkembangan perusahaan tadi itu, ya mungkin ini bisalah menambah sedikit benefit untuk perusahaan kami, ya pasti adik ini akan menerima. Tetapi kalau tadi dilihat tadi perusahaan itu sepertinya tidak ada perkembangan atau tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya tarik, gitu ya, kita tarik, tidak mau kerjasama lagi, itu dia ya. Jadi itulah pentingnya laporan dari keuangan, ya, supaya kita dapat mengetahui kondisi dan perkembangan dari perusahaan tersebut. Kita masuk kepada macam-macam laporan keuangan. Nah, ada 3 macam laporan keuangan, ya, yang pokok, ya. Ini masih simple aja ya, Ibu buat. Ada neraca, ya, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, yang paling sering dipakai itu neraca dan laporan laba rugi, ya. Nah, neraca ini adalah laporan yang menunjukkan posisi aktiva, aset atau harta. Nah, jadi kalau misalnya seperti tadi Ibu bilang, perusahaan kuliner Ade ini, ya, memiliki laporan keuangan, ada tertulis asetnya berapa. Oh, asetnya Ade yang baju abu-abu itu kira-kira 2M, ya. Wah, besar sekali. Selalu rumah makannya itu atau restonya itu sangat-sangat terkenal di Kota Medan, gitu. Lalu Ade ini, oh kalau itu sepertinya rumah makannya kurang begitu menarik atau kurang begitu terkenal. Akhirnya di laporan keuangannya itu ada kebanyakan hutang, kira-kira begitu dia. Lalu dia itu biasanya periodiknya itu ada tanggal 31 Desember atau 30 Juni, ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, rumus dari harta, ya, atau aktiva ini, harta sama dengan hutang tambah modal. Itu dia rumusnya, ya, dari harta. Nah, kita lanjut kepada laporan rugi laba atau laba rugi, ya. Ini laporan laba rugi adalah laporan, ya, laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya selama periode tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat sendiri di sini, isi laporan laba rugi itu ada pendapatan, biaya, laba rugi, dan seterusnya. Ya, isi ini bukannya tadi ini isi neraca, ini isi neraca tadi ya. Ini rumusnya. Nah, masuk. Ini dia contoh dari neraca, ya. Neraca ini ada aktiva dan pasiva. Kalau aktiva ini, ya, ini semuanya harta, aset, ya, aset. Sedangkan di sini hutang, semua isi hutang, hutang. Kalau kita lihat ini kan enak ya kan, ada kas. Berapa kas kita? Ini masih apa ya? Angka-angkanya ini masih belum sebenarnya ya, masih contoh. Kalau misalnya PT-PT besar, ya pasti triliunan ya, itu dia. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada kas, surat berharga, piutang, persediaan, total aktiva lancar, ada bangunan, ya, ada akumulasi depresiasi, total aktiva tetap. Nah, ini dilihat semua nih, dihitung, dijumlahkan, ya. Sedangkan pasiva ini hutang, ya. Ada hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, hutang gaji. Nah, kalau hutang gaji ini mungkin dia tidak saking usahanya itu atau perusahaan itu tidak maju, tidak dapat membayar karyawan. Itu ada kasusnya? Ada.
karyawan di PHK semua. Karena apa? Karena kebanyakan hutang, ya. Di sini semua hutang. Hutang dagang mungkin, hutang ini, hutang itu, belum membayar listrik, air, ya semua. Ya. Nah, berikutnya ada laporan ya rugi laba ya atau laba rugi. Nah, di sini ada ibu buatkan penjualan bersihnya berapa, ya, harga pokok penjualannya, ada laba kotor, biaya pemasaran, biaya administrasi. Nah, di sini biasanya di laporan laba rugi ini dia itu semuanya ada biaya-biaya lah, ya pengelolaan, ya apa yang kita keluarkan nanti itu dihitung, ya dihitung. Nah, ini mengenai tabel ya. Ini laporan yang terakhir ini laporan ini dia semua untuk perhitungan perusahaan ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Dek. Jadi Bu, apa yang sebenarnya menjadi tugas pokok dari manajemen keuangan? Ya. Tugas pokok dari manajer keuangan itu kan tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan ya kan. Kita dapat mengambil keputusan dari dana tadi, uang tadi gitu ya. Uang tadi itu mau kita buat kemana ya. Jadi seorang manajer itu ya tugasnya itu adalah dia ketika diperhadapkan kepada sebuah tanggung jawab, bagaimana tindakan seorang manajer keuangan itu? Ya, apakah dia memang benar-benar melakukan fungsi dari manajemen itu, perencanaannya, ya, organisasinya, kemudian pengawasan, pengelolaan, ya, apakah dia bisa dapat melakukan itu semua? Nah, kira-kira begitu. Jadi memang sebagai manajer keuangan itu dia memang harus bijak dalam mengambil keputusan, melihat tadi laporan keuangan, ya gitu dia. Oke, bisa diterima? Ada lagi? Pada umumnya keuangan dalam suatu perusahaan itu dilaporkan per tahun atau? Oke. Biasanya laporan keuangan itu, ya, itu dilaporkan ketika pada akhir tahun. Nah, seperti ini. Ya. Dia itu neraca PT ABC 31 Desember 2018. Itu dia. Jadi ketika kita ingin melihat laporan keuangan dari sebuah perusahaan itu, kita akan lihat pada akhir bulan, ya, pada akhir tahun, kira-kira begitu dia. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, Ibu rasa dengan adanya pertemuan ini, adik-adik dapat mengerti bagaimana manajemen keuangan itu, ruang lingkupnya bagaimana, dan laporan keuangan itu fungsinya untuk apa, ya seperti tadi apa, untuk mengetahui kondisi laporan keuangan atau kondisi perusahaan dan bagaimana perkembangan dari perusahaan gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk partisipasinya pada pertemuan yang pertama, dan kita akan berjumpa minggu depan dengan pertemuan yang berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Demikian deskripsi saya secara singkat mengenai materi manajemen keuangan dalam bidang pengajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.